beberapa lama, akhirnya kita diberikan kesempatan lagi untuk kembali bertemu. Gimana nih kabar Polers semua? Semoga tetap sehat ya. KKN atau Kuliah Kerja Nyata merupakan program tahunan yang dilaksanakan oleh setiap mahasiswa di beberapa universitas yang ada di Indonesia. Dalam episode kali ini, Explore akan memberikan beberapa informasi seputar KKN nih Polers. Penasaran apa saja? Jangan kemana-mana ya Polers, tetap di Explore. Sejarah KKN. KKN merupakan sebuah program pendayagunaan potensi mahasiswa yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat dan dilaksanakan oleh kalangan perguruan tinggi. Program ini telah dimulai sejak 1950 dengan kegiatan yang disebut pengerahan tenaga mahasiswa. Program pengerahan tenaga mahasiswa ini dinilai sangat berhasil. Hal itu dibuktikan melalui realitas yang terjadi, di mana dalam waktu yang relatif singkat, daerah-daerah di luar Jawa telah berhasil mendirikan sekolah-sekolah menengah yang pada giliran berikutnya berpengaruh besar terhadap bangkitnya semangat membangun di seluruh pelosok tanah air Polers. Sasaran KKN. Sebenarnya KKN ini tidak hanya ditujukan untuk mahasiswa saja Polers. Namun, program KKN ini juga ditujukan untuk 3 sasaran elemen kemasyarakatan. 3 elemen kemasyarakatan itu terdiri dari mahasiswa, masyarakat yaitu mitra, dan pemerintah melalui perguruan tinggi. Tujuan pelaksanaan KKN. Beberapa tujuan dari pelaksanaan KKN adalah untuk mendapatkan pengalaman sebagai bekal setelah lulus, sekaligus melibatkan diri secara langsung dengan belajar interaksi sosial, merumuskan serta mencari penyelesaian terhadap suatu masalah, dan berbagi ilmu berdasarkan kemampuan serta pengetahuan yang selama ini sudah didapatkan di dunia perkuliahan. Jenis-jenis KKN. Dilihat dari penyelenggaraannya, KKN ada 2 jenis nih Polers. Yang pertama ada KKL PPL terpadu yang juga masih diperuntukkan untuk mahasiswa program kependidikan. Yang kedua, KKN untuk program non-kependidikan yang disebut dengan KKN PPL terpadu yang diselenggarakan di lembaga sekolah. KKN masyarakat pun dibagi menjadi 3 bentuk loh, ada KKN reguler, KKN PPM, dan KKN tematik. Manfaat KKN. Tentunya banyak manfaat yang bisa Polers dapatkan nih selama menjalankan KKN. Karena dalam proses pelaksanaannya, mahasiswa langsung terjun ke ruang lingkup masyarakat. Kita akan melatih diri kita agar menjadi pribadi yang dapat beradaptasi dengan baik, memperluas relasi, serta kita dapat mengaplikasikan ilmu dan skill yang kita peroleh di perkuliahan dalam masyarakat ya Polers. Itu dia tadi informasi seputar KKN yang pastinya bisa menambah wawasan Polers semua. KKN sendiri merupakan kegiatan yang sangat bermanfaat dan menyenangkan untuk dijalani Polers. Dan untuk beberapa kampus, mereka memiliki kebijakan di mana KKN ini akan dimasukkan ke dalam SKS para mahasiswanya. Siapa nih Polers yang sekarang tengah atau akan melaksanakan program KKN? Dalam segmen kali ini, kita bakal membagikan tips-tips yang dapat membantu Polers supaya sukses pelaksanaan KKN-nya nih. Mengikuti pembekalan KKN. Yang paling pertama tentunya mengikuti kelas pembekalan KKN. Karena dalam pembekalan ini, kamu akan mendapatkan informasi apa saja yang harus dilakukan selama KKN. Informasi seputar desa ataupun tempat di mana Polers akan melaksanakan KKN, dan juga akan ada materi tentang bagaimana sih cara menjalankan program dan pendekatan terhadap masyarakat sekitar selama pelaksanaan KKN. Melakukan survei dengan santai dan serius.
Bisa dibilang survei adalah sebuah usaha pendekatan yang dilakukan mahasiswa terhadap masyarakat di mana nantinya program KKN akan dilaksanakan. Di bagian ini, kita akan mengetahui bagaimana kiranya kondisi tempat kita melaksanakan KKN, bagaimana kebiasaan warga sekitar, masalah yang ada dalam daerah tersebut, dan bagaimana cara Polars mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut. Dengan melaksanakan survei dengan santai namun serius, kamu akan lebih mengerti dan lebih memahami tempat di mana kamu melaksanakan KKN Polars. Program kerja yang logis. Setelah melakukan survei, tentunya kalian akan membuat sebuah program kerja dan rancangan program kerja selama waktu pelaksanaan KKN tersebut. Dan perlu diperhatikan nih, jangan membuat program kerja yang waktu pengerjaannya lebih dari durasi kamu melaksanakan KKN. Selain membuat program kerja yang dilaksanakan untuk mencari solusi di masalah desa itu, Polars juga harus memikirkan bahwa kita sementara dan tidak selamanya di desa itu. Jadi usahain ya program yang kamu lakukan tidak memakan waktu pengerjaan. Pembagian job description. Dengan adanya pembagian tugas, Polars akan lebih mudah dalam mengerjakan program KKN yang Polars rancang dengan teman satu tim. Selain itu, pembagian tugas juga dapat membuat pekerjaan lebih efisien dengan tidak membuang waktu ataupun membuang banyak tenaga kerja. Komunikasi dengan dosen pembimbing. Setiap kelompok sudah pasti punya dosen pembimbing. Jangan sungkan berkomunikasi dengan dosen pembimbing kelompok kalian ya. Karena sudah menjadi tanggung jawab dosen pembimbing untuk membimbing anak bimbingannya. Terlebih jika anak didiknya mendapati masalah selama KKN. Curhat saja kalau ada masalah selama KKN dan lakukan evaluasi bersama teman satu tim kamu ya Polars. Itu dia tadi beberapa tips yang Explore rangkum agar kegiatan KKN kamu sukses dan berjalan lancar, Polars. Jangan lupa iringi usaha dengan doa yang rajin pula ya, Polars. Karena usaha tanpa doa itu sia-sia loh. Mahasiswa Indonesia terkenal dengan kreasi yang inovatif dan bermanfaat bagi bangsa nih Polars. Kali ini, Explore akan merangkum 5 program kerja KKN mahasiswa Indonesia yang pastinya kreatif dan inovatif. Pertanian organik. Mahasiswa KKN Mandiri Putra Daerah Unila melakukan program di bidang pertanian yang mendorong para petani di desa-desa menerapkan pertanian organik. Pestisida nabati sangat penting dalam memberantas hama yang mengganggu tanaman pertanian. Untuk pembuatan pestisida nabati, tim dosen Unila menggunakan puntung rokok dan kulit bawang yang direndam air, kemudian difermentasi sekitar 7 hari. Pestisida ini dapat membunuh hampir semua hama yang merusak tanaman para petani. Program KKN berbasis daring. Mahasiswa KKN PPM UGM Unit YO 0239 memberikan aktivitas positif pengusir rasa jenuh selama stay at home di masa pandemi COVID-19 ini. Seperti podcast cerita anak, video ajakan berolahraga, penyuluhan online shop, edukasi air hujan sebagai air bersih dan air siap minum, serta lomba menulis bagi warga Hargo Tirto. Mahasiswa KKN juga mengadakan beragam jenis kelas online, meliputi kelas bahasa Korea, bahasa Inggris, kelas matematika, dan kelas fisika bagi siswa sekolah. Wah, kreativitasnya tidak terbatas ya, Polars. Workshop videografi. Mahasiswa kuliah kerja nyata KKN Back to Village BF di Pulau Bangka mempunyai cara unik untuk memberdayakan potensi warga sekitar. Salah satunya dengan mengadakan workshop videografi kepada pemuda Dusun Pejem, Bangka Belitung. Latar belakang kegiatan itu dilakukan untuk mengangkat potensi desa lewat peran pemuda, yakni mempopulerkan kondisi sekitar seperti pantai, sungai, gunung, serta sasaran utamanya untuk budaya Nuju Jerami,
yaitu acara kebudayaan tahunan di Dusun Pejem. Dan maksud dari penyelenggaraan workshop ini adalah agar warga sekitar dapat mengenalkan kebudayaan mereka dengan cara yang kreatif. Solusi pemanfaatan batok kelapa. Mahasiswa KKN 018 UMY memiliki inisiatif dan inovasi dengan memanfaatkan batok kelapa sebagai salah satu potensi yang ada di Dusun Proketen, Bantul. Inovasi mahasiswa UMY tersebut terimplementasikan dalam workshop pengolahan batok kelapa menjadi asap cair. Batok kelapa tersebut dikonversi dengan pirolisis dan disitilasi. Pirolisis adalah proses pemanasan suatu zat tanpa adanya oksigen serta terjadi penguraian komponen-komponen penyusun batok kelapa. Sedangkan distilasi adalah pemurnian dengan pemanasan dan penguapan. Wah, inovatif sekali ya, Polers! Pembelajaran pembuatan konten kreatif. Akses internet yang sudah menyeluruh menjadikan konten kreator sebagai tren di kalangan para pemuda di pinggiran kota. Salah satunya di Kelurahan Bligo, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan. Berangkat dari fenomena tersebut, tim 2 KKN UNDIP dari jurusan Ilmu Komunikasi membuat program edukasi dengan tema 6 strategi membuat konten kreatif dalam digital marketing, dengan harapan para pemuda Kelurahan Bligo mampu menghasilkan karya-karya yang tidak kalah saing dengan para konten kreator skala nasional. Itu dia 5 program kerja KKN mahasiswa Indonesia yang kreatif dan inovatif. Semoga bisa menambah ide serta wawasan untuk Polers yang lagi KKN atau hendak KKN ya. Demikian pembahasan yang telah kami rangkum pada episode kali ini. Jangan lupa untuk komen, like, dan share episode kali ini. Serta subscribe channel YouTube Suska TV Official ya. Go explore the world!